What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul P2, menceritakan tentang seorang gadis yang terjebak di sebuah gedung lantaran ia lembur dan pulangnya kemalaman. Udah gitu, di tempat itu ternyata ada seorang security yang sudah mengidam-idamkan gadis itu selama bertahun-tahun. Ya makin kepancing lah tuh ya kan jiwa-jiwa psikopatnya. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Angela. Walau sudah di luar jam kerja, gadis itu masih terlihat sibuk menelpon kliennya. Sangat terlihat jelas kalau Angela ini orang yang sangat berdedikasi tinggi. Malam Natal begini pun dia masih juga lembur kerja. Gak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Jim. Jim meminta maaf atas perbuatannya kemarin karena ia sedang teler. Dan lalu setelah Jim pergi, Angela pun menghubungi keluarganya. Angela kembali meminta maaf bahwa dia akan pulang terlambat malam ini. Suasana kantor terlihat sudah begitu sepi, namun Angela masih menyiapkan beberapa berkas. Lantas secara tak sengaja ia pun bertemu dengan Carl, seorang security gedung. Ia pun meminta Carl untuk menunggunya sebentar supaya mereka bisa turun satu lift. Lantas ketika di dalam lift, Carl bercerita bahwa kantor ini akan tutup selama 3 hari ke depan karena cuti Natal. Mereka pun kemudian berpisah karena Angela harus ke basement dan mengambil mobilnya. Sesampainya di basement P2, dia pun segera masuk ke mobilnya. Namun apesnya mobil Angela enggan menyala. Dia lantas mengambil barang bawaannya yang cukup banyak di mobil dan kemudian bergegas ke lobi untuk memesan taksi. Namun sayang, pintu menuju lift ternyata sudah dikunci. Ia pun berjalan ke pos security bertemu dengan seorang pria bernama Thomas dan ia pun memintanya untuk membukakan pintu. Tom menawarkan diri untuk membetulkan mobil Angela. Awalnya Angela menolak karena sudah terburu-buru. Namun pada akhirnya ia pun menyetujuinya walau agak ragu. Singkat cerita, Thomas pun mencoba membetulkan akinya, tapi mobil itu tetap tak mau menyala. Kepalang kesal, Angela pun meminta untuk dibukakan akses ke pintu lift. Thomas sempat bercanda dan meminta Angela untuk mau Christmas dinner bersamanya. Namun Angela dengan ramah menolak karena ia pun sudah ditunggu oleh keluarganya. Lantas sesampainya di lobi, keadaan kantor ternyata sudah sepi dan gak ada seorang pun di sana, termasuk juga si Carl. Usai memesan taksi secara online, telepon kembali masuk dari keluarganya. Angela berkata bahwa ia akan sampai 1 jam lagi ke rumah. Ia pun menunggu taksi datang sambil bersantai sejenak. Lantas ketika taksi tiba, ternyata pintu kantornya sudah dikunci pula. Angela pun berniat memanggil Carl beberapa kali, namun pria itu tak kunjung datang. Ia pun kembali turun ke basement dan berbicara lewat kamera agar Thomas kembali menolongnya lagi. Namun ketika itu gak ada jawaban sampai taksi itu pun meninggalkannya. Kekesalannya pun semakin bertambah saat dia membuka ponsel di mana ternyata sinyalnya udah menghilang. Angela akhirnya kembali menenteng barang bawaannya dan bergegas mencari Tom keliling basement. Lalu tiba-tiba lampu parkiran dipadamkan. Dari kejauhan Angela mencoba untuk tenang sambil terus berjalan ditemani cahaya dari ponselnya. Sampai kemudian dia malah jatuh tersandung. Lalu ketika Angela menyalakan ponselnya, tampak Thomas yang langsung menyergap Angela. Seketika keadaan pun menjadi gelap gulita dan Angela hilang kesadaran. Beberapa saat kemudian Angela akhirnya terbangun. Dia pun dihadapkan dengan Thomas yang mengenakan kostum Santa. Sementara pakaian kerjanya juga sudah berganti. Angela benar-benar kebingungan. Dan parahnya lagi, kondisinya juga dalam keadaan trika. Namun ketika itu Tom berakting seolah nggak terjadi apa-apa. Angela pun mulai ditanya dari mana asalnya, apa hobinya, dan segala macam yang mau tidak mau ia pun akhirnya harus menjawab. Angela lantas memohon agar dilepaskan, namun Tom malah menawarkan Christmas dinner romantis. Angela lalu mulai mengatakan bahwa pacarnya akan mencarinya jika Tom tetap nekat tak membiarkannya keluar dari gedung ini. Namun emang dasarnya udah kesemsem, Thomas malah memutar perkataannya hingga ungkapannya Angela barusan ternyata diketahui hanyalah bohongan semata.
Tom akhirnya mengaku kalau dirinya sudah lama menunggu kesempatan ini dengan Angela. Bahkan Tom juga hafal siapa saja yang dekat dengannya. Pria itu meminta Angela untuk menghubungi keluarganya. Angela pun mengikuti semua yang diperintahkannya dan berkata pada ibunya bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah itu, Tom memberikan kado Natal pada Angela dan kado itu berisikan sebuah CD rekaman CCTV ketika Angela dan Jim berada di dalam lift, yang mana saat itu Jim tengah teler dan mencoba untuk mempush-ranknya. Lantas Tom mengajak Angela pergi ke suatu tempat. Ketika Tom tengah melepaskan Angela, kesempatan itu pun dimanfaatkannya untuk mengencus punggung Thomas dengan sebuah garpu. Meski sempat berhasil lolos, namun Angela berhasil kembali ditangkap dengan pengamanan yang lebih ditingkatkan. Mereka pun menaiki mobil menuju lantai P4. Di sana pun terlihat rekan kerja Angela yang bernama Jim dengan posisi yang sudah tak bisa berkutik di atas sebuah kursi. Tom berkeyakinan kalau perbuatan Jim pada Angela adalah sebuah kejahatan. Dia pun meminta Angela untuk turun dan melakukan pembalasan kepada Jim. Dia juga ngompor-ngomporin kalau Angela bukanlah wanita rumahan yang mudah diajak begituan. Namun di sini Angela menolak dan beralasan kalau Jim hanya nggak sengaja dan dia juga sudah meminta maaf. Lantas karena Angela tak mau bertindak, Tom pun akhirnya turun dari mobil dan dengan tongkat satpamnya ia pun membuat Jim babak belur. Gak hanya sebatas itu, Tom juga akhirnya menabraknya hingga ia pun akhirnya berpulang ke dunia anime. Melihat kejadian itu, Angela pun hanya bisa histeris. Lantas ketika Thomas lengah, Angela pun berhasil kabur dari mobil Tom. Tom kala itu tak mengejarnya. Ia lebih memilih untuk membersihkan TKP Jim terlebih dahulu. Di sisi lain, Angela berhasil memindahkan posisi tangannya ke arah depan. Dia pun terus berlari hingga ke pos security lalu mengambil ponselnya dan juga kartu akses. Angela akhirnya mendapatkan sinyal di basement P1 dan langsung berniat menghubungi polisi. Namun karena panik, ponselnya malah terjatuh dan Tom hampir menemukannya. Untungnya Angela masih bisa pergi dan menuju ke lift. Angela lantas mencoba mencari pertolongan dengan memencet tombol intercom yang ada di dalam lift. Namun itu semua sia-sia karena yang terhubung dengannya adalah si Tom. Angela pun benar-benar frustasi dan udah gak tahu lagi harus berbuat apa. Lantas sesaat kemudian dari atas lift, Thomas memasukkan selang air hingga lift pun mulai menjadi banjir. Tom juga menunjukkan satpam gedung yaitu si Carl yang ternyata sudah berpulang ke dunia anime. Lantas ketika Angela hampir tenggelam, ia pun mau tak mau membuka pintu lift. Untungnya setelah itu Angela masih bisa bersembunyi. Lantas sesaat kemudian Tom mencari Angela sambil membawa senternya. Ia pun berhasil menemukan jejaknya. Untungnya Angela yang berada di kolong mobil langsung melarikan diri. Lalu lewat CCTV Tom pun melihat posisi Angela. Kala itu ia juga menyetel musik lewat intercom untuk membuatnya menjadi takut. Namun di luar dugaan ternyata Angela justru memulai perlawanan dengan mengambil kapak dan merusak CCTV satu persatu. Lantas ketika sudah aman, Angela pun masuk kembali ke pos security. Ia pun menemukan sebuah rekaman yang mana ternyata Tom ini sudah mempush ranknya ketika tadi ia tak sadarkan diri. Angela pun mulai murka dan menghancurkan TV itu. Lantas Angela melihat ada sebuah mobil polisi yang melintas di depan gedungnya. Dan polisi itu berniat masuk ke dalam gedung mereka. Namun Tom tiba-tiba muncul dan kembali membuat Angela pingsan. Usai menyembunyikan kekacauannya, Tom pun menghampiri dua polisi yang ternyata sempat mendapat panggilan dari Angela tadi. Tom mengatakan bahwa posisi di sini aman-aman aja. Namun para polisi itu tak percaya dan mereka pun akhirnya memeriksa gedung parkir tersebut, sementara Tom memeriksanya dari CCTV. Lantas setelah berpatroli, polisi itu tak menemukan apapun yang mencurigakan. Sementara itu, Angela yang sudah tersadar berusaha untuk keluar dari mobilnya. Dan setelah melakukan berbagai cara, Angela pun berhasil keluar menggunakan tuas dongkrak yang ada di bagasi mobilnya.
Ia pun langsung mengejar mobil polisi yang baru akan pergi itu. Namun sayang, Angela masih belum berhasil. Sesaat kemudian Tom pun melepaskan anjingnya untuk mengejar Angela. Angela pun terus berlari dan masuk ke dalam mobil. Si anjing pun masuk juga melalui kaca yang pecah. Namun untungnya Angela berhasil bertahan meski harus memulangkannya ke dunia anime. Dalam posisi yang benar-benar panik, Angela pun kembali ke pos dan menghubungi polisi. Namun sayang, panggilan itu tak kunjung diangkat. Sementara itu terlihat Tom yang benar-benar marah melihat kondisi peliharaannya yang telah tiada. Lantas Angela pun mengambil kunci mobil sewaan yang terparkir di gedung itu. Ia berencana keluar dengan menghancurkan pintu gerbang depan. Namun ketika sudah di depan mata, Tom malah muncul dan itu membuat mobil yang dikendarai Angela mengalami celaka. Sesaat kemudian Tom pun mengira kalau Angela sudah tak sadarkan diri. Namun ketika pintu mobilnya dibuka di waktu yang bersamaan, Angela pun melawan balik dan kemudian mengunci tangan Tom pada setir mobil. Angela awalnya langsung berniat untuk pergi dan meninggalkan Tom begitu saja. Namun Tom malah merendahkannya dan membuat Angela akhirnya menyalakan api yang dengan segera menghanguskan mobil tersebut. Lantas tepat di pagi harinya ia pun berhasil keluar gedung dan berjalan menuju ke rumah dalam kondisi yang benar-benar dingin kala itu. Untungnya ada sebuah mobil ambulans yang melintas dan mereka pun segera menolong Angela.